Bab 77 dengan hanya berpikir. Naga Azure di dantian Xiao Chen berenang ke permukaan air. Meludahkan naga Qi berwarna emas. Naga Qi melakukan perjalanan melalui meridian dan mengalir keluar dari tubuhnya. Muncul di tangan kanan Xiao Chen. 557 energi yang terkandung dalam naga Qi ini sangat kuat. Ini adalah naga Qi sejati yang telah diwariskan selama ribuan tahun di bangsa Qin besar. Xiao Chen terkejut bahwa Yue Ying bersedia memberinya seuntai itu. Jika naga Qi ini benar-benar digunakan, bahkan Saint Martial akan terluka parah. Tidak berlebihan baginya untuk mengatakan bahwa itu akan mampu melindungi kehidupan Xiao Chen. Xiao Chen dengan hati-hati memasukkan naga Qi ke dalam patung kayu. Aliran cahaya keemasan muncul di kaki patung kayu. Dan ketika bit terakhir dari Dragon Qi dimasukkan ke dalam, seluruh patung kayu mengeluarkan cahaya keemasan yang gemilang. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan sedikit pemikiran darinya, air jernih di sekitar martial spiritnya mulai berangsur-angsur naik. Esens tebal mengalir perlahan ke tangan kanannya. Dia mengangkatnya dan mengetuk dahi patung kayu dengan satu jari. Qi, esens yang tak terbatas mengalir ke patung kayu melalui jari itu. Itu memancarkan cahaya redup. Esens Xiao Chen terus-menerus kelelahan, seolah tidak mampu terisi penuh. Setelah 15 menit, air jernih di dantiannya sudah berkurang setengahnya. Xiao Chen terkejut dalam hatinya. Untuk berpikir bahwa mantra pemberian kehidupan ini akan menghabiskan begitu banyak esens. Tidak heran mustahil untuk berhasil sebelum menjadi seorang guru bela diri. Dengan jumlah, kemurnian, dan kekuatan Essence of Martial murid, tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan mantra ini. Selanjutnya, patung yang ia buat tidak sesuai standar. Ini secara alami menyebabkan dia gagal. Ketika jumlah esens di tubuh Xiao Chen berkurang menjadi seperempat, patung kayu itu tiba-tiba berubah besar dengan suara, Yue Ying yang hanya mengenakan bra dan memegang tombak panjang mulai hidup di depan Xiao Chen. Dia dengan lembut mengayunkan tombak emas di tangannya. Dan 9 bayangan naga emas muncul di belakang punggungnya. Dengan booming, bayangan naga terbang di sekitar dengan cara yang kacau sebelum akhirnya masuk ke tombak panjangnya. Xiao Chen penuh sukacita. Dengan hanya berpikir, Yue Ying berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah tangannya, berubah menjadi patung kayu sekali lagi. Keberhasilan, setelah mencoba berkali-kali. Akhirnya aku berhasil sekali. Di masa depan, jika aku bertemu dengan ahli martial Saint manapun, aku akan mampu bertahan. Xiao Chen bergumam riang pada dirinya sendiri saat dia memegang patung kayu itu dengan erat. Itu kurang dari setengah bulan untuk janji 10 tahun. Ada arus bawah yang melonjak di dalam kota Mohe City. Di ruang rahasia Kelantang, Kepala Klan Zhang, pria tua misterius dengan pakaian biru, dan beberapa penahbisan dari 2 klan ada di sana. Wajah Zhang Clanhead penuh dengan kecemasan ketika dia berkata, "Tetua Leng, kapan kamu bisa memberikan pil pengembalian esensi kepada aku? Untuk usaha besar klan Leng, aku sudah mempertaruhkan segalanya. Sekarang putra tertua aku telah lumpuh. Kamu harus melakukan sesuatu untuk membantunya." Saint Martial berpakaian biru tersenyum lembut. "Tetua Zhang, tidak perlu cemas. Aku yakin aku tidak harus memberitahu kamu betapa berharganya pil pengembalian esensi. Karena dapat membantu untuk merekondensasi martial spirit. Kemarin, aku menerima berita bahwa kepala klan aku secara khusus meminta satu dari Misty Sword Sect. Mungkin akan tiba malam ini." Kepala klan Zhang mengungkapkan ekspresi sukacita ketika dia berkata, "Dalam hal ini, banyak terima kasih kepada Tetua Leng. Aku sangat berterima kasih." Pria berpakaian biru itu melambaikan tangannya. "Tidak perlu berdiri di atas upacara. Kami masih harus mengandalkan putra kamu, serta putra kepala kelantang. Membantu kamu sama dengan membantu diri sendiri." Ketika Tang Tian, yang berdiri di sampingnya, mendengar bahwa kepala klan Zhang telah berhasil mendapatkan pil pengembalian esensi, dia merasakan beberapa ketidakpuasan di hatinya dan dia berkata, "Tetua Leng, putra tertua aku meninggal pada usia yang begitu muda. Mengapa aku tidak melihat kamu membuat kompensasi untuk itu?" Ekspresi di wajah pria berpakaian biru itu sedikit berubah. "Tetua Tang,
Tidak benar kalau kamu mengatakan hal seperti itu. Berkenaan dengan masalah dengan rubah roh 6 ekor. Aku telah menahan tawaran aku. Aku telah melakukan semua yang seharusnya aku miliki. Orang yang membunuh putramu adalah Xiao Chen. Lebih jauh. Sejauh yang aku tahu, bakat putra sulungmu hanyalah rata-rata. Biasanya, kamu bahkan tidak akan peduli padanya. Wajah Tang Tian menjadi gelap. Kata-kata pria berpakaian biru itu memang benar. Dia tidak dapat menemukan kata-kata atau membalas itu. Dan hanya bisa mendengus dingin tanpa mengatakan apapun. Ketika pria berpakaian biru itu melihat situasinya, ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih hangat. Tersenyum. Tetua Tang, kamu tidak perlu terlalu cemas. Setelah janji 10 tahun, ketika kami memperoleh Gunung Tujuh Tanduk, Leng Clan kami akan memulai sebuah sekte baru. Pada saat itu, posisi tetua tertinggi pasti akan menjadi milikmu. Ketika Tang Tian mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih hangat. Namun, 3 peserta dari klan Xiao sangat kuat. Belum lagi Xiao Chen yang menakutkan. Masih ada Xiao Jian dan Xiao Yulan. Keduanya adalah martial master. Aku takut bahkan jika Zhang He memulihkan kekuatannya, kita masih tidak akan bisa mengalahkan mereka. Pria berpakaian biru itu tersenyum dingin. Apakah Xiao Chen sangat kuat? Aku tidak yakin. Dia hanya beruntung dan berhasil membunuh satu martial grandmaster yang terluka. Dia bahkan bukan seorang master bela diri. Jadi seberapa kuat dia bisa? Lebih jauh lagi. Bahkan jika dia sangat kuat, dia pertama-tama akan membutuhkan kesempatan untuk menghadiri kompetisi. Kalau tidak peduli sekuat apa dia, itu akan sia-sia. Tang Tian dan kepala klan Zhang saling bertukar pandang. Mungkinkah tetua Leng berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi dan melumpuhkan orang itu? Namun, bukankah klan Xiao memiliki ahli martial Sein juga? Pria berpakaian biru itu berkata dengan acuh tak acuh. Dalam 2 hari lagi, kepala klan Leng akan membawa 3 tetua martial Sein ke kota Mohe secara pribadi. Janji 10 tahun ini adalah sesuatu yang didirikan oleh penguasa kota Mohe. Tidak tepat untuk menyabotase ini di tempat terbuka. Tetapi masih mungkin untuk memainkan beberapa trik di belakang mereka. Adapun martial Sein itu dari klan Xiao. Haha, dia hanya Sein martial kelas rendah. My Clan Head bisa menghancurkannya hanya dengan lambaian tangannya. Kepala klan Zhang Clan dan Tang Clan sama-sama terkejut di hati mereka. Ini berarti bahwa termasuk pria berpakaian biru, kelima ahli martial Sein dari klan Leng akan datang. Dengan kekuatan mereka akan dapat menyapu Xiao Clan hanya dengan mengandalkan 5 orang ini. Sekarang setelah Xiao Chen berhasil di Life Bestowal Spell, ia memusatkan waktu yang tersisa pada mengkonsolidasikan kultivasinya sebagai master bela diri kelas rendah dan menggambar jimat. Seorang master bela diri memiliki jumlah esens yang melimpah. Jadi Xiao Chen berusaha menciptakan talisman kelas 3 beberapa kali dan menemukan bahwa tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Jika Purple Thunder Divine Incantation-nya bisa naik ke lapisan ketiga, maka dia bisa menjamin tingkat keberhasilan 90%. Hari-hari berlalu begitu saja. Dan dalam sekejap mata, 1 minggu lagi telah berlalu. Sepupu Xiao Chen, apakah kamu di sana? Xiao Chen saat ini di kamarnya menggambar talisman serangan kelas 2 dual dikaitkan. Dia segera meletakkan apa yang dia lakukan ketika dia mendengar suara Xiao Yulan. Seketika Xiao Chen meletakkan kuasnya. Energi spiritual di jimat benar-benar memudar. Kemudian ia naik ke udara dan terbakar. Berubah menjadi abu. Ini normal untuk menggambar jimat. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikannya dengan menarik napas, maka semua pekerjaan yang dilakukan sia-sia. Xiao Chen merasa itu adalah lubang di hatinya. Ini adalah jimat pemadam kebakaran es tingkat 3. Dan itu hanya selebar rambut dari penyelesaian. Jika dia beruntung, itu bisa berhasil. Xiao Chen agak terkejut ketika dia membuka pintu. Selain Xiao Yulan, ada juga Xiao Jian, Xiao Linger, Yelan, dan orang-orang lain dari pengadilan hutan suram bersamanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu semua datang ke sini? Kata Xiao Chen dengan terkejut. Xiao Linger memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia berkata,
Kakak Xiao Chen, apakah kamu masih belum tahu? Tetua pertama memberi kami liburan 1 hari hari ini. Memungkinkan kami semua pergi keluar. Kami semua memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota Mohe. Tapi kami merindukanmu. Xiao Chen tiba-tiba mengerti sesuatu. Langkah tetua pertama ini benar. Bagaimanapun, ini adalah sekelompok anak muda. Jika mereka dikurung di rumah, mereka akan tertahan dan ada yang salah. Namun, beberapa kecurigaan muncul di hatinya. Dengan begitu banyak orang keluar, bagaimana jika sesuatu terjadi? Xiao Ling bisa mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan sesuatu. Dia mengangkat tangannya yang putih bakung dan menunjuk ke arah tertentu. Lihatlah ke arah itu. Ada sebuah penahbisan atau sesuatu di sana yang melindungi kita. Kita akan baik-baik saja. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuknya dan menemukan bahwa Liu Fengyin berdiri di luar halaman dengan mata tertutup. Di belakangnya, ada juga beberapa martial grandmaster Xiao Clan yang mengikutinya. Xiao Chen tertawa tanpa sadar di dalam hatinya. Tetua pertama sebenarnya ingin mengirim sebagian besar pasukan elit Xiao Clan hanya untuk kelompok mereka. Ayo pergi. Xiao Chen berhenti ragu-ragu dan mengikuti kelompok mereka ke Mohe City. Di Mohe City, ada kerumunan yang bergerak di mana-mana. Itu sama sibuknya seperti di masa lalu. Kelompok mereka mengikuti kerumunan dan berkeliaran di jalan-jalan, berbelanja di mana-mana. Xiao Chen tiba-tiba menemukan, terlepas dari dunia, semua gadis itu memiliki keinginan yang kuat untuk berbelanja. Selain dari Xiao Chen dan Xiao Jian, dari 10 dari mereka, laki-laki lain memiliki tas dengan ukuran bervariasi tergantung di sekitar mereka. Yelan adalah yang paling menyedihkan dari banyak. Dia bertanggung jawab atas barang-barang yang dibeli Xiao Ling. Di setiap tempat yang memungkinkan di mana sesuatu dapat digantung, ada sesuatu yang tergantung padanya. Mari kita pergi ke Cultivators Plaza untuk melihatnya. Yelan akhirnya tidak bisa lagi menerimanya, dan membuat saran dengan harapan itu akan mengganggu Xiao Ling dari berbelanja lebih jauh. Plaza Cultivator. Xiao Chen berpikir dalam hatinya. Janji 10 tahun yang terjadi 7 hari kemudian akan diadakan di Cultivators Plaza. Jika mereka pergi ke sana untuk memeriksa situasi terlebih dahulu, itu pasti akan bermanfaat bagi mereka ketika duel dimulai. Sepupu Yulan. Bagaimana kalau kita melihatnya, duelnya dalam 7 hari? Dan mungkin lebih baik untuk memeriksa lokasi terlebih dahulu. Xiao Yulan tersenyum tipis. Kami akan mengikuti apa yang dikatakan sepupu Xiao Chen. Yelan dan saudara laki-lakinya yang lain semuanya memandang Xiao Yulan dengan rasa terima kasih dan melepaskan napas lega. Hanya Xiao Ling yang tampak tidak puas, karena dia menggerutu bahwa dia belum membeli cukup barang. Ketika Yelan mendengar ini, dia merasa sangat sedih, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan mood untuk menangis. Plaza Cultivator adalah pusat kota Mohe. Di tengah alun-alun, ada patung setinggi 100 meter. Ini adalah patung Kaisar Dinasti Tianwu dari 10.000 tahun yang lalu. Setiap kota di benua akan memiliki Cultivators Plaza. Masing-masing plaza penggarap itu akan memiliki patung besar di tengah. Keserupaan orang-orang yang diukir di patung-patung di setiap lokasi pada dasarnya semua adalah kaisar bela diri yang terkenal di masa lalu. Di sekitar patung, ada 16 arena yang terbuat dari Heavenly Mountain Stone. Salah satu arena sangat menarik perhatian. Ukuran dan tingginya jauh lebih besar dari yang di sekitarnya. Semua arena ini dioperasikan oleh penguasa kota. Ini adalah norma di benua Tianwu. Dan biasanya ada banyak orang di sini. Namun, saat ini zona terlarang. Tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Setiap tahun, ada kompetisi skala besar yang diadakan di Plaza Cultivator Mohe City. Itu diselenggarakan oleh penguasa kota secara pribadi. Selain memenangkan hadiah yang murah hati, seseorang juga bisa meningkatkan reputasi mereka. Dan mungkin terlihat dalam cahaya yang baik oleh klan utama atau penguasa kota. Ini adalah periode paling ramai di kota Mohe. Selanjutnya, kompetisi ini bertepatan dengan janji 10 tahun dari 3 klan utama kota Mohe. Membayangkan pemandangan yang ramai. Akan sangat ramai. Dengan demikian, bangsawan tuan kota telah menyegel plaza penggarap setengah bulan yang lalu dan memulai latihan.
serta melakukan perbaikan untuk memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Namun, pembatasan ini untuk orang luar. Untuk kelompok Xiao Clan, itu tidak masalah. Yang harus mereka lakukan adalah melaporkan identitas mereka, dan orang-orang City Lord Manor tidak akan menghentikan mereka. Kelompok itu berjalan menuju patung Kaisar Tianwu di tengah alun-alun, di depan Kaisar 10.000 tahun yang lalu. Bahkan orang-orang yang gelisah di antara kerumunan itu semua tenang. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasa dua tatapan penuh dengan niat membunuh menatapnya. Dia menoleh dan melihat Tang Feng dan Zhang He di sebuah arena tidak jauh, menatapnya dengan tatapan dingin. Rupanya mereka saling berduel sebelumnya. Zhang He masih benar-benar bisa menggunakan teknik bela diri. Xiao Chen yakin bahwa dia tidak melihat salah, mereka berdua memang berduel sebelumnya. Dan Zhang He bahkan menggunakan teknik bela diri. Apa yang sedang terjadi? Hati Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Saat ia berpikir, Tang Feng dan Zhang He melompat turun dari arena dan mulai berjalan ke arahnya. Bab 78 Kerumunan di depan patung Kaisar Tianwu juga memperhatikan Tang Feng dan Zhang He berjalan. Mereka semua memperhatikan dua tetua klan levelet karakter mengikuti di belakang mereka. Dengan pendekatan janji 10 tahun, ketiga klan sangat mementingkan perlindungan peserta. Di depan patung Kaisar Tianwu, di bawah sinar matahari yang cerah, orang-orang dari klan Xiao berdiri di seberang orang-orang dari klan Zhang dan klan Tang. Xiao Chen. Sudah lama, kata Zhang He perlahan ketika dia berjalan ke depan. Ketika Xiao Jian pertama kali melihat Zhang He, api amarah menyala di kedua matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan itu mengeluarkan suara retak. Ketika dia memikirkan pemandangan dari hari itu, hatinya menderita siksaan. Mendengar suara Zhang He, dia tidak bisa lagi menahan diri. Zhang He, apakah kamu berani berduel denganku? Zhang He tersenyum dingin. Kamu pikir kamu siapa? Aku berbicara dengan Xiao Chen. Mengapa kamu mengganggu aku? Hanya sepotong sampah. Apakah kamu pikir kamu masih orang nomor satu di kota Mohe? Ketika Xiao Jian mendengar ini, dia kaget, dan dengan marah berkata, Zhang He, jangan berlebihan. Xiao Chen menatap Zhang He dengan dingin ketika Lunar Shadow Saber tiba-tiba muncul di tangan ini. Kakinya sedikit bergeser, lalu auranya berubah tiba-tiba. Ada harmoni antara dirinya dan pedang. Hanya dia dan pedang yang ada. Seri, ada kilatan cahaya pedang saat Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Zhang He terkejut. Dia tidak mengira Xiao Chen akan bergerak melawannya di depan semua orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya ke belakang. Sangat disayangkan bahwa pedang ini terlalu cepat. Selanjutnya, itu berada di bawah situasi serangan mendadak. Dia memanfaatkan teknik gerakan Heavenly Rock Spreading Wings secara ekstrim. Namun, luka merah cerah masih muncul di lengan kanannya, dan darah langsung mengalir keluar. Tetua Zhang Clan dan Tang Clan segera bergegas maju dengan cemas. Namun, ketika mereka melihat Liu Fengyin berdiri diam di belakang, tidak ada yang berani mengambil langkah lain. Para tetua klan Xiao juga segera bergegas maju. Dalam sekejap, busur mereka ditarik dan panah siap. Suasananya sangat tegang. Zhang He berkata dengan marah, Xiao Chen, kamu benar-benar berani melukaiku di depan semua orang. Xiao Chen menyingkirkan pedang dan berdiri tegak. Sambil tersenyum acuh tak acuh, dia berkata, sehubungan dengan gonggongan anjing, aku selalu mengambil tindakan alih-alih mencoba berunding dengan mereka. Mungkinkah jika seekor anjing menggigit aku, maka aku harus menggigitnya kembali? Penghinaan ini tidak mengandung kata-kata kotor, tapi itu berhasil membuat Zhang He benar-benar marah. Xiao Jian langsung merasa lega karena kemarahannya. Brother Zhang, tidak perlu terlibat konflik dengan mereka di sini. Mereka tidak akan bisa terus menyombongkan diri lama. Tang Feng, yang berada di sampingnya, memberi nasihat. Zhang He menenangkan dirinya dan memikirkan hal-hal yang dijelaskan ayahnya pada pagi itu. Lalu dia berkata kepada Xiao Chen, Xiao Chen, aku akan membuatmu membayar cepat atau lambat. Penghinaan hari itu, aku akan mengembalikannya berlipat ganda. Xiao Chen diam saja. Sebagai gantinya,
Purple Thunder Divine Incantation beredar dengan cepat di tubuhnya dan tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke Zhang He. Seuntai api ungu menyala. Karena fakta bahwa Xiao Chen menembakkan nyala api ini dengan tergesa-gesa, dia tidak memutarnya terlebih dahulu di jarinya sebelum menembakkannya. Dengan demikian, kekuatan nyala api tidak kuat. Nyala api menyapu kepala Zhang He sebelum menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Tiba-tiba, ada aliran api yang mengalir di kepalanya. Rambut Zhang He dengan susah payah tumbuh selama sebulan terakhir terbakar lagi. Xiao Chen tidak memasukkan banyak esens ke dalam nyala api ini. Jadi sementara itu sangat cepat dieksekusi. Juga menghilang dengan sangat cepat. Itu padam setelah hanya 2 detik. Namun, rambut Zhang He benar-benar terbakar. Ada bau busuk tertentu yang berasal dari kepalanya dan asap biru keluar darinya. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat berserakan dan bersembunyi. Kerumunan Xiao Clan mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa murid Tang Clan yang bersama mereka diam-diam terkekeh. Xiao Chen, Zhang He berteriak dengan suara serak. Dia tidak bisa lagi menjaga emosinya tenang. Di bawah instruksi dari para peladang tingkat atas, beberapa murid klan Zhang di sebelahnya berpegangan pada Zhang He yang mengamuk, mencegahnya bergegas keluar. Tang Feng tidak dapat melanjutkan hanya menonton. Dia memegang Ice Fire Bow di tangannya dan berkata kepada Xiao Chen, "Xiao Chen, jangan berlebihan. Tidakkah menurut kamu ini terlalu berlebihan?" "Overboard, terlalu banyak." Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. "Setelah menunjuk ke hidung aku dan mengancam aku di depan begitu banyak orang, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku berlebihan? Apakah dunia berputar di sekitar mereka di mata orang-orang ini?" Xiao Chen berkata dengan dingin. "Aku mengatakannya sebelumnya. Aku tidak akan mencoba beralasan dengan seekor anjing. Ketika seekor anjing menggonggong pada aku akan mengambil tindakan alih-alih mencoba untuk bernalar dengannya." Melihat keadaan Tang Feng yang tidak percaya, Xiao Chen mendesah pelan di dalam hatinya. Memang, semua yang ada di dunia ini ditentukan dengan kekuatan. Jika lawannya tidak melihat bahwa Liu Fengyin ada di sini, dia akan menjadi orang yang dipermalukan. Dia tidak percaya bahwa Zhang He datang untuk menyambutnya karena dia sudah lama tidak melihat Xiao Chen dan merindukannya. Zhang He dan Tang Feng jelas ingin memanfaatkan keunggulan mereka dalam jumlah untuk mempermalukannya. Hanya saja, mereka tidak menyangka Liu Fengyin akan hadir juga. Dengan demikian, mereka akhirnya menderita kerugian besar. Setelah waktu yang lama, bau bakaran di kepala Zhang He menghilang. Dia benar-benar tidak lagi ingin tinggal di sini. Dia tampaknya ingin mengatakan sesuatu sebelum dia membawa orang-orangnya menjauh dari tempat ini. Namun, ketika dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia menekan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Sebaliknya, dia memelototi Xiao Chen dengan ganas. Xiao Yulan dan yang lainnya tidak lagi berminat untuk berbelanja setelah sekelompok orang menyebabkan masalah seperti itu. Sebelum mereka pergi, Xiao Chen melihat patung Kaisar Tianwu setinggi 100 meter di belakangnya. Berpikir untuk dirinya sendiri. Dia memiliki api surgawi tertinggi yang mampu membakar seluruh benua. Dengan kekuatan pribadinya sendiri, ia mampu menyatukan benua dan membangun dinastinya sendiri. Ini adalah legenda tentang Kaisar Tianwu. Bahkan setelah 10.000 tahun, setelah dinasti Tianwu hancur, orang-orang masih tidak dapat melupakan Kaisar Tianwu. Ini adalah betapa kagumnya inspirasi Kaisar pada generasi itu. Selama generasinya, ada banyak orang luar biasa lainnya. Namun, mereka semua dibayangi olehnya, berubah menjadi batu loncatan untuknya sebelum keberadaan mereka akhirnya hilang di sungai waktu. Apakah aku, Xiao Chen, akan menjadi seperti Kaisar Tianwu setelah 10.000 tahun, berdiri tinggi untuk waktu yang lama, mencapai keabadian? Atau akankah aku menjadi batu loncatan untuk orang lain? Saat itu larut malam, bulan tinggi, dan bintang memenuhi langit. Xiao Residence. Di dalam halaman Xiao Chen. Setelah Xiao Chen kembali, dia segera melanjutkan menggambar jimat. Ketika malam menjelang, ia memeriksa manual yang ditulis tangan tentang teknik sabar guntur rusing dengan hati-hati. Sejak buku ini diserahkan kepada Xiao Chen,
Dia tidak punya waktu untuk melihatnya. Pada saat ini, setelah dia mulai mencarinya, dia langsung terserap di dalamnya. Rusing Thunder Chop. Awalnya hanya teknik marsial peringkat kuning peringkat tinggi. Namun, beberapa langkah berikutnya yang dirantai setelah itu meningkatkan kekuatannya beberapa kali, menyebabkannya mencapai standar teknik marsial peringkat mendalam kelas tertinggi. Dia telah mewarisi formula mengubah karakter Battle Sage Origin dari Thunder Thunder. Selama teknik bela diri dieksekusi di depannya sekali, dia akan bisa meniru setidaknya 80% hingga 90% dari itu. Meskipun kekuatannya akan sedikit berkurang setelah dia memahami esensi dari itu, bahkan mungkin untuk melampaui kekuatan asli dari teknik bela diri. Rusing Thunder Chop adalah sesuatu yang telah dipraktikkan Xiao Chen selama beberapa waktu. Setelah dia melihat Feng Feixue menggunakannya saat itu, dia segera memahami esensi teknik sabun guntur rusing ini. Dengan demikian, ia dapat dengan cepat dan sepenuhnya mereplikasi itu menggunakan formula mengubah karakter sekarang setelah dia memiliki manual lengkap dari formula mengubah karakter. Pemahamannya tentang esensinya naik ke tingkat lain. Dia bahkan mampu memahami langkah terakhir dalam teknik pedang. Chop rantai ketiga rusing. Dalam keheningan malam itu, tiba-tiba ada teriakan teredam. Ini adalah tangisan seseorang yang mulutnya tertutup tak lama sebelum kematiannya. Meskipun suaranya sangat lembut, setelah Xiao Chen menjadi master bela diri, kelima indranya dinaikkan secara signifikan. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah Klan Zhang dan Klan Tang datang untuk membunuh mereka? Bang, 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 suara pertempuran semakin keras. Tangisan menyedihkan terus menggema. Xiao Chen buru-buru melepaskan sense spiritualnya. Dan pada saat itu segala sesuatu di klan Xiao terlihat olehnya. Melalui sense spiritualnya, ada 3 bayangan yang membunuh secara terbuka. Kecepatan ketiganya sangat cepat, dan praktis tidak ada yang cocok untuk mereka. Penjaga elit klan Xiao lemah seperti kertas bagi mereka. Hanya dengan sedikit pukulan, mereka akan hancur berkeping-keping. Martial Science. Sebenarnya ada 3 ahli Martial Science. Xiao Chen kaget dan hatinya dilanda kekacauan. Mengapa ada 3 ahli martial science yang muncul di Mohe City? Wajah mereka bertiga bertopeng, dan mereka tidak terlibat dalam pertempuran. Mereka sangat cepat, dan mereka hanya berurusan dengan orang-orang secara langsung di jalan mereka. Xiao Chen memeriksa arah perjalanan mereka dan tiba-tiba menyadari bahwa target mereka adalah Xiao Yulan, Xiao Jian, dan dirinya sendiri. Ini semua adalah peserta janji 10 tahun. Itu memang pekerjaan Klan Zhang dan Klan Tang. Melihat para murid yang meninggal dengan menyedihkan, Xiao Chen mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia berdarah di hatinya. Ada niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Di mana Liu Fengyin? Xiao Chen mengalihkan perhatiannya ke area lain dan dia melihat sosok Liu Fengyin. Dia saat ini diduduki oleh orang berpakaian biru. Dia sudah mengalami kesulitan melindungi dirinya sendiri dan tidak dapat melarikan diri. Di lokasi yang lebih jauh, tetua pertama memimpin sekelompok martial grandmaster. Namun, mereka tertunda oleh martial Sein yang kuat. Orang itu tidak membunuh mereka. Tetapi ketika seseorang datang untuk memberikan bantuan, dia akan segera menahan mereka. Sebenarnya ada 5 ahli martial Sein di sini. Situasinya buruk. Xiao Chen buru-buru meninggalkan kamarnya dan bergegas ke kamar Baoer. Tuan muda, apa yang terjadi? Kata Baoer dengan ekspresi panik saat dia berjalan keluar dari kamar. Dia telah mendengar tangisan menyedihkan dari orang-orang yang datang dari luar. Xiao Chen hendak menjelaskan ketika tiba-tiba niat membunuh yang luar biasa datang. Aura yang mengejutkan itu akan memberi tekanan pada seseorang, meskipun mereka belum dekat. Xiao Chen mendorong Baoer kembali ke kamarnya dan dengan cepat mengatakan kepadanya, "Cepat kembali ke kamarmu. Ingat, terlepas dari apa yang kamu dengar, jangan keluar. Ingat, terlepas dari apa yang kamu dengar, kamu benar-benar tidak boleh keluar." Meskipun Baoer sedikit bingung, dia belum pernah melihat Xiao Chen mengungkapkan ekspresi cemas sebelumnya. Jadi, dia menuruti kata-katanya dan berlari kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, sesosok muncul di dinding halaman.
Ada pedang yang meneteskan darah di tangannya. Kain hitam menutupi wajahnya, mencegah orang melihat seperti apa dia. Matanya bersinar, menatap Xiao Chen. Puci, orang berpakaian hitam melambaikan pedangnya, dan pedang biru panjang 6,6 meter Qi dikirim terbang ke Xiao Chen. Ini adalah pedang Qi yang sebenarnya. Karakteristik dari pengguna pedang martial Saint. Tidak seperti pedang Qi yang Zhang He gunakan dengan menggunakan pedang suci martial Saint-nya. Pedang Qi melonjak, dan segera tiba di depan Xiao Chen. Xiao Chen tahu dia tidak bisa bertahan melawan ini. Jadi dia buru-buru mundur. Bang, kaki depan Xiao Chen bergeser dan pedang Qi memotong area tempat dia berdiri sesaat sebelumnya. Dengan suara ledakan keras, lubang yang dalam dibuat di tanah. Aliran gelombang Qi tersebar ke segala arah, dan debu beterbangan di mana-mana. Xiao Chen masih di udara, dan belum mendarat, ketika dia terjebak dalam gelombang Qi. Tubuhnya diledakkan ke belakang, menabrak tanah dengan ledakan keras. Ini adalah kekuatan hanya satu tebasan pedang. Seorang ahli martial Saint memang kuat. Xiao Chen sangat terkejut di dalam hatinya. Sosok di dinding tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia muncul kembali di atas Xiao Chen. Pedangnya memancarkan pedang Qi panjang 1,6 meter. Kekuatan serangan ini tidak tertandingi saat turun dari langit. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat teknik martial, itu akan sia-sia karena tidak ada waktu baginya untuk menggunakannya sama sekali. Tangan Xiao Chen bergerak cepat dan patung kayu, yang diukir dari kayu spiritual, terlempar ke atas kepalanya.